Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya sebenarnya mau membuat konten tentang hal ini kemarin malam. Tapi karena gara-gara ada debat cawapres akhirnya tertunda. Ya, ini konten tentang apa? Tentang Habib Lutfi yang hadir pada acara Harlah NU Muslimat di Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Saya memang melihat ada keanehan ketika beliau datang pada pertengahan acara pada saat Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf baru saja memulai sambutannya pada acara tersebut, dan kemudian tiba-tiba Habib Lutfi datang dan tanpa babibu langsung menempati tempat duduknya Gus Yahya Khalil Stakuf yang persis bersebelahan dengan Presiden Jokowi. Nah, ini memang dari awal saya sudah melihat sebuah kejanggalan atas peristiwa ini. Pertama, acara seresmi itu menghadirkan Presiden Jokowi, Presiden lah ya, kemudian ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, dan lain sebagainya. Sudah pasti tempat duduknya itu sudah diatur sedemikian rupa, tidak hanya oleh panitia, tetapi pasti sudah di screening sedemikian rupa bekerjasama dengan Pas Pampres. Itu sudah pasti. Ini presiden mau di mana, di sebelahnya itu siapa, itu pasti sudah diatur jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kita kan tahu itu di setiap kursi yang ada itu di belakangnya ada nama-namanya. Artinya tempat duduk itu semua sudah diatur. Ini untuk siapa, sebelahnya presiden siapa, itu pasti sudah diatur. Itu pasti itu. Nggak bisa kayak acara sekelas RT gitu. Dan sebagaimana kita ketahui pada acara itu adalah yang ada di sebelahnya Presiden Jokowi adalah Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU di sebelah kirinya. Di sebelah kanan ya. Di sebelah kirinya adalah Ketua Umum Muslimat, yakni Mbak Khofifah Indar Parawansa, dan seterusnya sebelahnya Gus Yahya adalah Rais Am PBNU, Menteri Agama, Ketua MUI, Panglima TNI, Kapolri, dan seterusnya. Nah, lalu di manakah sebenarnya Habib Lutfi dikasih tempat duduk di acara tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, yang tahu adalah panitia, dan itu pasti sesuai dengan ATTN atau undangan atas nama Habib Lutfi itu di acara tersebut sebagai apa? Apakah sebagai jajaran Mustasar PBNU atau Rais Am Jatman? Kalau menurut saya, dugaan saya adalah Rais Am Jatman, karena jabatan beliau di Mustasar, ya semacam Dewan Penasihat lah di PBNU itu sudah mundur pasca Muktamar Lampung itu. Habib Lutfi kan kemudian tidak lama setelah itu menyatakan mengundurkan diri dari jabatan itu, dan yang masih ada dia adalah Rais Am Jatman. Jatman adalah badan otonom milik NU, setara selevel dengan Ketua Umum GP Ansor, Ketua Umum Muslimat, Ketua Umum ISNU, Fatayat, Pergunu, dan seterusnya. Semua adalah organisasi di bawah lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, di bawahnya PBNU, karena merupakan badan otonom. Nah, kalau melihat posisi ini, level jabatan organisasi ini, tentu mestinya kursi Rais Am Jatman akan berada berdampingan dengan ketua Banom yang lain, Ketua Umum GP Ansor, Ketua Umum ISNU, dan lain sebagainya.
Dan saya memastikan bahwa undangan Habib Lutfi ke situ pasti bukan karena sebagai tim sukses pasangan capres dan cawapres. Karena apa? Karena Muslimat sudah menegaskan jauh-jauh hari bahwa pada acara itu tidak mengundang pasangan capres dan cawapres, juga tim suksesnya masing-masing. Jadi kita pastikan kedatangannya, seandainya diundang adalah dari jajaran Ketua Badan Otonom. Nah, apakah Habib Lutfi diundang atau tidak? Ini kita juga masih bertanya-tanya. Mengapa bertanya-tanya? Karena pada sambutan pertama Ketua Umum Muslimat Ibu Khofifah itu nyaris menyebut kehadiran Habib Lutfi itu di tengah-tengah sambutan, tidak di deretan ketika beliau menyampaikan penghormatan kepada tamu-tamu yang hadir. Kalau diundang, mengapa tidak di depan? Seolah-olah ketika sudah nyambut panjang, ada yang membisiki bahwa Habib Lutfi datang. Seolah-olah begitu. Yang kedua, ketika Gus Yahya Khalil Stakuf memberikan sambutan juga tidak memberikan penghormatan atas kehadiran Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Selevel Ketua Umum PBNU, saya kira pasti akan bertanya kepada Ketua Umum Muslimat yang punya gawe, yang punya hajat. Siapa saja nih yang diundang, pasti ditanya begitu. Karena itu penting untuk dikasih penghormatan pada saat menyambut. Nah, itu sudah standar sekali lah ya. Apalagi di acara resmi seperti itu. Faktanya bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf tidak memberikan sambutan itu, tidak memberikan penghormatan, menyebut nama Habib Lutfi. Bahkan ketika Ketua Umum Muslimat Ibu Khofifah memberikan penghormatan di tengah jalan kepada Habib Lutfi, Gus Yahya ini kaget, sempat tingok-tingok di mana ini orangnya. Itu sebelum Gus Yahya memberikan sambutan loh ya, sebelum Gus Yahya memberikan sambutan pada acara tersebut. Jadi mestinya seandainya betul-betul diundang, Gus Yahya pun belum lupa dan mestinya dikasih penghormatan juga. Nah, faktanya Gus Yahya tidak memberikan penghormatan dalam mukadimah sambutannya itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang jelas bahwa peristiwa datangnya Habib Lutfi di tengah acara ketika Gus Yahya sedang memberikan sambutan, ujug-ujug datang grok jagong sekepenake menempati tempat duduknya Ketua Umum PBNU, ini memang sesuatu yang sangat janggal. Sesuatu yang sangat janggal di acara seresmi itu, sebesar itu, selevel itu, di sebelahnya Presiden Jokowi. Itu luar biasa. Nah, kemudian unduk masuk langsung grok tanpa bapak ibu, mengeksekusi, menyerobot, mengambil alih tempat duduknya Ketua Umum PBNU. ini mau saya komentari kemarin, tapi karena sibuk ngurusin debat cawapres tadi baru saya komentari. Tapi setidaknya silakan Anda bisa menilai sendiri atas peristiwa tersebut. Ini persoalan etika, ini persoalan adab, persoalan berorganisasi. Dan tentu saja lah ya, dalam konteks itu apa kemudian setelah Gus Yahya Khalil Stakuf selesai memberikan sambutan, kemudian harus mengusir Habib Lutfi, kan ya nggak mungkin. Maaf Bib, ini tempat duduk saya, kan nggak mungkin begitu. Atau Pak Jokowi Presiden kan juga tidak mungkin juga mengatakan, Pak Habib, ini tempat duduknya Ketua Umum PBNU nih, antum cari sendiri, kan nggak mungkin juga. Ya mestinya yang bersangkutan yang kerasa diri gitu loh. Habib Lutfi yang kerasa diri mestinya. Saya dikasih tempat duduk di mana? Pasti sudah ada lah. Seandainya undangan, pasti sudah dikasih kursi-kursi. Nah, seandainya kemudian Habib Lutfi sudah terlambat, orang yang menempati tempat duduknya Habib Lutfi pasti tahu diri. Oh, ini tempatnya Habib Lutfi itu. Kan begitu. Nah, ini saya kira juga hal yang aneh tapi nyata, tetapi sekaligus bisa kita ambil hikmahnya untuk menilai sejatinya siapa, apa, dan bagaimana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ini. Karena itulah, karena Habib Lutfi Rais Am Jatman adalah Banum NU, tanggal 20 Januari kemarin PBNU sudah mengeluarkan surat penonaktifan Habib Lutfi dari Ketua Umum Jatman atau Rais Am Jatman
karena menjadi anggota resmi tim TKN Prabowo Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.